Korban itu wajib dipotong tiap tahun bagi yang mampu. Rasul bersabda, "Man kalau sa'atun falam yudahi fala yuqribanna musallana." Siapa yang duitnya banyak cukup buat korban, dia tidak motong korban, kalau mati jangan dekat tempat sholatku. Artinya tidak diterima jadi umat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul maqbul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Allahi lasyadid. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati DKM Masjid Raya Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua HMT Harokah dan Porkom Majelis Taklim Muslimah Kota Bandung, yang saya hormati pimpinan Gerak Dakwah beserta jajarannya, pimpinan Pondok SSB Baitul Quran, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka katanya halal bihalal. Punten, kalau saya Bapak Ibu boleh nggak mengusulkan? Ibu jangan pakai lampu dong, sino kata saya. Kalau halal bihalal mah jauh dari. Bagaimana kalau saya usulkan lebih baik saya bercerita tentang korban daripada halal bihalal? Setuju nggak Anda? Bapak pun tanya. Soalnya kata saya mah kejauhan dari halal bihalal. Jadi punten yang ini. Silahkan ibu-ibu lihat surat At-Taubah 36, buka oleh Anda surat At-Taubah 36, biar Anda tahu di mana dalil-dalilnya. Silahkan buka At-Taubah 36. Yang udah ketemu ngacung biar dikasih mic. Yuk punten tadi mic-nya mana? Silakan yang udah ketemu At-Taubah 36. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Stop. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Menurut ketentuan Allah, ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Anda lihat dalam ayat ini jelas bahwa yang membagi waktu menjadi 12 bulan bukan Nabi, bukan Rasul, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia awalnya tidak ada, lahir lemah, gede hebat, jangan sombong, melemah, berubah, menghilang. Anda silahkan buka Ar-Rum 54. Ayo, surat Ar-Rum 54, mangga dibuka.
Nah sebelah kiri itu baca biar semua kelompok kebagian. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullazi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha wa huwa alimul qadir. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan kalian manusia awalnya sangat lemah, kuat, hebat, jangan sombong. Melemah kembali, berubah sesuai kehendak Allah. Hadirin, kata Allah semua manusia lahir ke alam dunia lemah. Betul apa betul? Ada nggak manusia yang lahir ke alam dunia langsung kuat? Ada nggak? Ada. Tahu Samson Betawi Benyamin konon kuat luar biasa. Semua yang melawan Benyamin KO. Musuhnya nggak suka, cari cara bagaimana mengalahkan Benyamin. Disogok harta nggak mempan, disogok tahta nggak mempan, disogok wanita kelompok-kelompok. Samson Betawi tidak sadar bahwa dia dibully oleh musuhnya. Ketika ceweknya nanya di mana kekuatannya, dia cerita di bulu ketek. Makanya jalan-jalan jauh dia capek, nyender di pohon, diangkat keteknya, dikerok bulunya, habis kekuatannya. Kita bukan Benyamin, kita bukan Samson Betawi. Allah yang menyatakan semua manusia tanpa kecuali lahir ke alam dunia sangat lemah, tidak berdaya. Mulai agak kuat, bisa tengkurap, nggak bisa telentang. Lama-lama bisa tengkurap, bisa telentang. Lama-lama bisa duduk. Lama-lama titah-titah jalan, lari terus kuat. Ayat ini menyadarkan kita hidup di alam dunia jangan sombong. Karena kalian sama dengan bulan. Awalnya tidak ada, kecil gede, bulan purnama mengecil menghilang. Apa yang dibanggakan? Merasa paling cantik. Berapa lama ada cantik dan tampan? Usia 20, 25, 30, 35, 40, 45. Cantik tampan 73. Ngeong. Tidak berdaya. Makanya saya turunkan jauh beringkang, bukannya saya tidak sopan dengan panitia. Tuh, melemah kita. Kenapa merasa paling cantik? Jidatnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, sok seri. Mana yang bijak mah? Sarua beda-beda. Saya tanya, wajah Anda kayak begini, pesanan Anda atau pemberian Allah? Anda buka surat Ali Imran ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah, bukan pesanan kita. Makanya tong sombong asa aing panggelisna, asa aing pangkasetna. Aduh, mau mereka deng-deng siapa mereka deng-deng tiga deng-deng itu sombong. Wajah kita kayak begini pemberian Allah. Ada yang mendaun sirih, ada yang mendaun teratai, baru nih. Nah beda
ari mendaun sirih bedak sacepuk jang sabulan. Ari mendaun terate sia kieu tabarureun ingeutna jiga uing. Eta teh sacepuk teh ngan 2 minggu lantaran areanya lega. Bukan keinginan kita, pemberian Allah, bener teh. Nah, anu sombong aing. Jelema we kurang syukur. Nu gendut hayang begang. Nonton iklan di TV pinggu banghar pinggi pinggu minum amadusna anggap esa gede kieu 78 kilo nu begang hayang gendut minum camu ompet tong nu hideung hayang bule nonton iklan di TV set na minggu bule ceuk iklan lamun cocok mun henteu terus saeutik saya boga jamaah pina beureum jiga bujur monyet diraguna heueuh badina nu kawe soalna nyaan saya mentarang orang nu bule orang barat ceu urang geus alus hayangeun hideung make cawak tungkul berjemur di kuteu hayang hideung make cawak doang berjemur tuh di Pangandaran. Kenapa? Manusia kurang syukur. Oleh karena itu yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik dan tampan, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Nah, ini sekarang lagi menata hati kita. Biar hati kita hidup, karena kata Allah dalam Al-Quran, hati terbagi 3, hati yang sehat, hati yang hidup, kemudian ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Dengan pengajian yang SSD adakan ini, semoga hati kita yang sakit disembuhkan kembali. Makanya rajin dicas di majelis taklim kayak begini besok. Kita sekarang lihat, Bu, saya tanya, Ibu di bumi kagungan kaca akan api nuteu? Osok ngaca apa tara? Ayeuna pura-pura ngaca. Ayo ngaca. Ketika Anda usia 20, 30, 40, 50, muka Anda keceng glowing. Nyamuk serodot. Kutu nyuruluk. 60, 70, komo 73, nyamuk pegangan kalau isusna kutu pupun tangan tinggali so eta teh SMS di Gusti Allah geus kolot sia tong loba omong ibadah loba sok buka tiung aya naon di dieu baheula keur ngorah hideung apa bodas kunaon jadi bodas ayeuna ceuk Allah teh tah SMS sing sadar mararane geus kolot geus huisan geus ampir maot tong sok ngarumpi ngomongkeun batur sia aya nu ngarumpi aya mana nini tukang rumpi mana teu mikir geus rek maot geus huisan mun boga hutang bayar aya nu boga hutang aya geus bayar akan ingat tahwis bayar SMS mata lagi muda orang di seberang jalan mampir tajam ini mata nini ulah bon di seberang jalan paharep banget geus ngajak ngobrol begitu jelema numpang nanya ka incuna nu ngobrol jeung nenek teh saha dibujuk SMS dikirim ku Gusti Allah melalui mata bek bureng terang bureng cok eta teh SMS di Gusti Allah sing sadar geus kolot tinggal ibadah tong mikiran wae dunia bureng telinga keur morak mah Gusti teuing nelpon halo ntar gue lagi sibuk ntar gue telepon balik tidak perlu nanya siapa yang telepon kita tajam pendengaran kita nini aki-aki ulah bon dina telepon paharep banget jelema ngajak ngobrol hah BOLOT iya apa heueuh mana geus kitu sing sadar sing
eling kurang teknis kolor SMS dikirim melalui telinga sok gigi lagi muda abah berbaris seperti mutiara ada harus permen keletuk-keletuk es batu ada harujak mangga mengkel paya mengkel kerau-kerau kermora geus nini boro-boro mangga mengkel paya mengkel sukro hiji manggorolong tong sering kunaon saya ngomong sukro saya teh kabeuki sukro masih nini ya anger teh hayang sukro dimut we itu SMS dari Allah muda tua gigi udah gak kuat nih tuur lagi muda mah kuat ngejemur kasur ngejemur bantal mindahkeun kursi nih boro-boro naik aja jadi tuyul ciken sirna rumpuyuk jadi katukur kata SMS hadirin mari kita batuk bersama-sama 1, 2, 3 nenek-nenek aki-aki yang usia 60 tahun ke atas mari kita batuk bersama-sama 1, 2, 3 trot diharap rem itu kan disada kabeh lantaran rem geus dol ieu apa heueuh tah nu serius ngaku trot geus dekat rem eta teh sadar kata Allah kita teh kayak bulan sabit sekarang sudah mulai menurun lagi kekuatan kita makanya tong lamun batuk anu teureun krok masih jeung segitu dini ge pasti ngalaman lamun umur panjang bener nah ini kata Allah minha arba'atun hurum dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan haram berperang haram berselisih haram bertikai haram bermusuhan 1 bulan Muharram kenapa diagungkan oleh Allah sampai haram berperang banyak peristiwa yang terjadi di antaranya Allah ciptakan langit bumi di bulan Muharram pertama Allah turunkan hujan dari langit di bulan Muharram pertama Allah tumbuhkan rumput dan pohon-pohonan di bulan Muharram Allah ciptakan Nabi Adam di bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan nun di bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang yang melanda negerinya di bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud di bulan Muharram kemudian hijrah Nabi Muhammad pun di bulan Muharram masih banyak peristiwa yang lain makanya bulan Muharram 1 dari 4 yang diharamkan berperang 2 bulan Rajab kenapa bulan Rajab diagungkan oleh Allah ada peristiwa yang terjadi belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 bulan Dzulqa'dah lamun urang nyebutna teh bulan Habib kenapa bulan Habib diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya Anda buka Al-Baqarah 197 sok sebelah sini sekarang tadi sebelah sok 197 mangga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajjul ashhurul ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan yang dimaklumkan. Niatnya aja 2 bulan 8 hari. Bulan Habib, kemudian juga bulan Syawal, bulan Habib 8 hari di bulan haji. Kemudian yang nomor 4 bulan haji, ini bulan yang diagungkan oleh Allah. Pada malam yang ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Pagi hari Nabi Ibrahim mikir, ini perintah Allah apa godaan setan? Berpikir, bahasa Arabnya tarawah,
kata benarnya tarbiyah, maka disebut tanggal 8 hari tarbiyah. Malam ke-9 bermimpi dengan yang sama, plus ini perintah dariku kata Allah. Maka tanggal 9 Nabi Ibrahim tahu diperintahkan menyembelih anaknya, itu perintah Allah. Tahu bahasa Arabnya Arafah, kata gunanya Arafah, maka tanggal 9 disebut hari Arafah. Walaupun dia tahu tapi belum tahu kapan pelaksanaannya, maka pada malam ke-10 dia bermimpi kembali, pelaksanaannya besok setelah terbit matahari, menyembelihnya. Menyembelih bahasa Arabnya nahrin atau nahrun, maka tanggal 10 disebut hari nahrin, hari nahrun. Anda silahkan buka surat As-Saffat ayat 102. Sok ayat 102 mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adabahuka fanzur madza tara. Qala ya abatil fala tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak ini sudah besar, bisa membantu ayahnya bekerja, maka ayahnya bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Nah, tanggal 10 Nabi Ibrahim bilang sama Siti Hajar, Hajar, mandikan anak kita, pakaikan pakaian yang terbaik, pakaikan minyak yang terbaik yang dimiliki oleh kita. Dimandikan, dipakaikan pakaian yang terbaik, dipakaikan parfum yang terbaik yang mereka miliki. Siti Hajar bertanya, mau kemana kalian? Nabi Ibrahim menjawab, kami berdua akan bertamu ke tempat yang mulia. Udah jalan. Bu, sejarah mengatakan Ismail saat itu usia 7-8 tahun. Ketika di tengah jalan, ini anak loncat sana, loncat sini, lari sana, lari sini. Iblis bilang, Ibrahim, puluhan tahun pengen punya anak, anakku sudah ada, sudah lahir, ganteng, tampan, cerdas, pinter, lincah, sehat. Apa pega kau membunuhnya? Terus digoda. Nabi Ibrahim sangat kuat imannya. Diambil batu, ditimpuk iblis. Iblis nggak tinggal diam, dia pulang. Yang digoda Siti Hajar. Bu, ibu tahu kemana suami ibu pergi? Siti Hajar bilang, tadi saya tanya, dia bilang mau pergi ke tempat yang mulia. Ibu lihat, suami ibu bawa pisau sama tambang. Emang bawa, kata Siti Hajar. Karena suami ibu akan menyembelih putra ibu. Siti Hajar bilang, belum pernah saya dengar seorang ayah menyembelih anaknya. Iblis mengatakan, karena suami Anda mengira itu perintah Tuhan. Apa jawab Siti Hajar? Kalau memang ini perintah Tuhanku, jangankan anakku yang disembelih, aku pun rela disembelih. Anda bayangkan, saking mantapnya iman keluarga Ibrahim. Ditimpuk pakai batu. Jalan lagi, yang digoda Ismail, terus digoda. Ismail ambil batu, nimpuk lagi, tapi sudah hampir di tempat yang dituju. Makanya kalau kita haji, yang dilempar 3 jumroh. Jumroh awal, jumroh sani, jumroh akobah. Jumroh awal bulat, jumroh sani bulat, jumroh akobah setengah lingkaran yang dilontar oleh Ismail. Kenapa? Karena sudah sampai di kaki bukit. Jelas Bu? Begitu sampai di bukit Jabal Korban, maka pada saat itu Nabi Ibrahim bilang, kita sampai duduk. Dia bicara dengan As-Saffat 102 tadi, bahwa ayah bermimpi diperintahkan menyembelihmu oleh Allah. Pandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Ya abati al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan perintah Allah, niscaya ayah mendapatkan saya dalam keadaan sabar.
Bayangkan, muni sembelih sabar. Kenapa? Karena puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, as-saffat ayat 100. Artinya doa yang dikabul oleh Allah, doa yang lama, bukan doa yang cuma sekali. Nabi Ibrahim bilang, kalau itu pendapatmu sekarang, bagaimana, ada nggak syarat yang diajukan? Ismail kecil mengajukan 5 syarat. 1, tolong baju ini dibuka ya, kasih mama buat kenangan. 2, ikat tangan saya, takut berontak. 3, ikat kaki saya, takut saya ngamuk lagi sembelih. Yang keempat, hadapkan wajah saya ke bumi, kalau ngadep ke ayah takut nggak tega. Lalu yang nomor 5, gulung sarung ayah, takut kena cipratan darah. Dibuka baju, diikat tangan, diikat kaki, dihadapkan ke bumi, digulung sarung ayahnya, disembelih dengan pisau yang sangat tajam, tidak mempan. Ketika ini terjadi, Allah undang segera malaikat, malaikat yang di langit, yang di bumi, semua diundang oleh Allah. Kenapa? Karena dulu malaikat mengatakan manusia hanya tukang menumpahkan darah, manusia hanya tukang merusak bumi. Dalam surat Al-Baqarah 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di sini dibuktikan oleh Allah, manusia bukan hanya merusak bumi, manusia bukan hanya menumpahkan darah. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rela mengorbankan anak, mengorbankan nyawa. Bayangkan. Tidak juga mempan, udah keringetan Nabi Ibrahim, Ismail juga udah keringetan. Kata Ismail, ayah, barangkali karena tangan diikat, kaki diikat, wajah dihadapkan ke bumi, Allah mengira saya tidak ikhlas. Tolong dibuka ikatan tangan, dibuka ikatan kaki, hadapkan wajah saya ke atas, biar Allah tahu betapa ikhlasnya saya. Dibuka ikatan tangan, dibuka ikatan kaki, dihadapkan ke langit, digesek lagi leher Ismail. Tidak mempan. Tekan ya, tekan yang keras, ditekan tidak juga mempan. Nabi Ibrahim capek, Ismail lelah, udah keringat ngucur, berdiri. Masya Allah, dilempar anak pisau, ternyata mengenai batu yang besar. Aneh tapi nyata, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pisau yang batu yang besar dan keras langsung terbelah 2. Nabi Ibrahim marah, hei pisau, kenapa leher anakku yang kecil dan lunak tidak bisa engkau potong, sementara batu yang besar dan keras engkau belah 2? Saat itu batu dengan kudrat iradat Allah bisa bicara, Ibrahim, engkau makhluk, aku makhluk. Engkau perintahkan aku memotong leher anakku, sementara Allah Tuhanmu dan Tuhanku memerintahkan. Wahai pisau, jangan sedikit pun kau lukai leher Ismail. Tentu aku ikut perintah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Itulah kenapa leher Ismail tidak terluka sedikit pun. Ini sejarahnya. Lalu saking kagumnya malaikat, lalu mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Allah Subhanahu wa taala mendengar takbir ketiga orang, kata Allah ini takbir yang sangat indah. Maka dari situ diperintahkan tiap datang hari raya kita bertakbir. Anda lihat Al-Baqarah 185, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, bertakbir kepada Allah sebagai tanda syukur kalian dapat hidayah dari Allah. Ini sejarah. Diganti Ismail oleh kambing yang dikorbankan oleh Habil putra Nabi Adam. Kenapa? Manusia terlalu mulia. Anda lihat Bani Israel 70, walaqad karramna Bani Adam, aku muliakan turunan Adam, tidak layak disembelih.
diganti dengan kambing gibas. Maksudnya apa? Yang wajib dibuang dari diri kita manusia sifat kebinatangan. Karena manusia punya 3 sifat. Sifat ketuhanan, pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf. Sifat setonia, curang, ngajak orang berbuat jahat, mencegah orang berbuat baik. Kemudian setan selalu menggoda manusia. Yang ketiga ada sifat binatang. Nah, yang wajib dibuang dalam diri kita sifat binatang: rakus, puas, tamaruk, serakah, egois, memenang sendiri. Beli bawang sekilo nyomot tambahin haram, tak. Beli cabai sekilo nyomot tambahin haram. Beli duku, beli lengkeng 2 kilo nyobain, hiji nyobain mah dasar teboga kotak nyerocok keureun marinus ya tanus dengan pergi ngaji itu siji ewan ieu mah di depan aya poe bahekeun kan atas teu mikir mah hak orang tong seuri tetangga anak duduk udah ngeliatin tahu ya pengen hak orang ini yang harus dibuat. Aneh aja mah ngaji bisa Yasin apal, tahlil apal, salawatan heueuh, pala pakai kudungan, karena kue rakus juga cara katangi kue. Saya tidak bercanda. Ini binatang. Batur nompokkeun hayangeun dibahekeun kana atas. Kalau kita bilang binatang lu marah, padahal kelakuannya heueuh sarua jeung monyet tuh didagunan rakus. Jangan marah, gua ngomong beneran. Robah, rek iraha bener na ngaji mun kitu saumur. Ini sejarah daripada korban. Nah, jadi korban itu ada ulama yang mengatakan wajib. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wajib. Ada ulama yang mengatakan sunat. Rasul mengatakan korban wajib bagiku, sunat buat umat. Bu, ini titik awal. Kenapa kita harus memotong korban? Kapan waktunya? Habis sholat Idul Adha 10, 11, 12, 13 dur maghrib habis. Siapa yang wajib? Yang punya kemampuan untuk memotong korban. Bu, korban itu wajib dipotong tiap tahun bagi yang mampu. Rasul bersabda, "Man qalahu sa'atun fala mudahi fala yuqribanna musallana." Siapa yang duitnya banyak cukup buat korban, dia tidak motong korban. Kalau mati jangan dekat tempat sholatku. Artinya tidak diterima jadi umat Muhammad. Man qalahu sa'atun fala mudahi falyamut insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan. Siapa yang duitnya banyak cukup buat korban tapi dia tidak korban, kalau mati pilih mau jadi Yahudi atau Nasrani, tidak diterima umat Muhammad. Bu, buat apa yang namanya korban? Yauma nasrul muttaqina ila rahmani wabda. Pada hari ketika kalian menyeberangi siratal mustaqim, naik kendaraannya korban. Makanya beli korban tuh yang gede sesuai duit yang ada. Ulah asal korban mungkul. Rasul bersabda, "Addimu duhayakum fa innaha ala siratim maqyam." Perbesarlah korban yang kalian potong, karena korban itu akan menjadi kendaraan kalian ketika menjembatani siratal mustaqim. Kalau Anda punya duit 6 juta beli kambing yang gede, kalau Anda punya duit 5,5 juta beli kambing yang gede, iya mah aduh saya manu penting mah korban 2 juta naik kacang naik segede-gede atuh ngarang peyek ngampuakeun bae. Makanya adimu dohayakum, perbesar korban yang kalian potong. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah, kalau kita motong korban yang gede biar kuat, kendaraan naik jembatan Sirotol Mustaqim. Jelas Bu? Sekarang boleh kita makan dagingnya? Boleh. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Hajj 28. Makan sebagiannya, sebagian berikan kepada miskin. Kita yang motong boleh sepertiga.
keluarga besar kita sepertiga, fakir miskin sepertiga, boleh. Yang tidak boleh nazar. Kalau ada orang nazar, kalau suami saya sembuh sakit yang lama ini, saya memotong kambing. Yang ngomong nazar tadi haram makan daging nazar. Tapi korban boleh sekedarnya. Jelas? Lu salah kil, datang kamu sholat. Bapak, saya pada motong korban, ya kambingna, ya ongkos motongna. Tapi mesennya apa? Paha belakang 2, hatinya atu, kemudian kepala kambingnya atu. Mana lain korban kamu motong. Ayat di Bandung begitu aja. Nyerahkan tebogat cedok sia. Tongki korban mah. Jadi harus berkorban. Sejarah mengabarkan Nabi Ibrahim korban unta saja 800 ekor, sapi 1000 ekor, kambing tidak terhingga. Makanya ibu jangan berhitungan korban tiap tahun, karena kita menyadari rezeki milik Allah diberikan sama kita, dititipkan sama kita, kita salurkan di jalan yang Allah ridho. Makanya saya mengajak Anda semua, yuk kumpulkan sedekah Anda buat pembangunan pondok pesantren SSB, sekolah sepak bola Baitul Quran. Silakan, mana panitia bergerak, sok sembari jalan ya Bu. Jadi ini mana, silakan panitia bergerak. Ya, pada korban. Silahkan, Anda lihat sekarang yang namanya korban, Bu. Silakan. Binatang mana yang boleh buat korban? Di dalam surat Al-Maidah dikatakan bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau, kambing, gibas, domba. Jangan Anda korban motong ayam walaupun 100 ekor kagak aci. Soalnya ayam tidak termasuk bahimatul an'am. Syaratnya mana? Kalau domba itu umur 2 tahun, sapi umur 5 tahun, onta umur 5 tahun. 2/3 hak fakir miskin. Boleh ibu di rumah sendiri, boleh ngegirang-girangin anak cucu, silahkan. Tapi jangan lupa ada hak fakir miskin. Yuk, semari minta sumbangan. Anda bertanya, pertanyaan bebas, silakan acung yang nanya. Ya, yuk. berdiri ke depan. Yuk, kasih mic. Yuk, langsung. Silakan. Ke depan Bu, sedikit Bu. Nggak usah ke depan, apa gunanya wireless itu? Norak bener. Gunanya wireless nggak pakai kabel itu. Jangan norak, diam. Yuk. Assalamualaikum. Ma. Ya, waalaikumsalam. Ya, langsung. Jadi kalau misalnya mau korban, tapi dia belum pernah akikah karena orang tuanya mungkin belum mampu, jadi nggak diakikahkan. Akikah itu kewajiban orang tua. Kullu mau duduk lagi orang. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbau yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Kalau orang tuanya mampu, minimal 7 hari sudah diakikahin. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ternyata orang tuanya benar-benar miskin, sampai anak balik, sampai anak dewasa tidak mampu beli kambing. Ini anak terus kerja, dapat duit beli kambing, dia kepengen korban, boleh, karena akikah kewajiban orang tua. Jelas Bu? Korban kewajiban individu. Silakan yang lain. Enggak. Habis nanya satu kasih yang lain, jadi nggak buang waktu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, apa betul kalau kita mau ibadah haji harus korban dulu? Assalamualaikum. Bukan begitu. Kalau kita haji kan
sana kita korban. Kan haji mah di sana kita haji rajanya. Bukan harus korban dulu. Ketika kita haji harus potong korban, karena potong korban waktu kita haji. Oke? Ngerti maksud saya? Nomor berikut. Silakan di sana, Bapak. Sok. Mana? Yuk. Silakan. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Orang tua saya kan seumur hidupnya belum kurban ya. Sekarang saya misalnya punya uang buat kurban. Saya tanya, apakah orang tua saya benar-benar orang miskin? Iya. Betul? Bolehkah saya motong korban buat beliau? Boleh. Artinya Anda anak solehah, ya, bakti sama orang tua. Terus Mama, kalau misalnya orang tua saya kan belum pernah umroh, dan saya pengen mengumrohkan orang tua yang udah meninggal, boleh? Oke, boleh. Tapi Anda umroh buat diri sendiri. Baru Anda berangkat ke Tamim atau ke Jarona, umroh buat ayah Anda. Berangkat lagi ke Tamim atau ke Jarona, umroh buat ibu Anda. Boleh mengumrohkan orang pada umroh setelah kita umroh. Oke? Makasih Mama. Nomor berikut langsung, silakan. Yuk. Mangga. Yuk. Mangga, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ini mah waktu masih bayi, saya maksudnya belum mampu. Kan anak saya kan laki-laki semua, tapi sekarang anak saya udah pada gede, tapi belum dikekah gitu. Tapi sekarang bukannya mampu sih ma, tapi ya insya Allah. Saya tanya, Anda punya TV? Apa Pak? Anda di rumah punya TV? Punya. Ya mampu dah. Enggak, dulu mah waktu anak. Makanya sekarang anak mampu, utang sama orang aja wajib bayar, apalagi sama Allah. Cicil sekarang, anak laki-laki pertama saya potong 2 kambing, besok anak laki-laki kedua, begitu bayar sekarang. Anak Anda hutang sama Allah. Nah tapi maksudnya ya kayaknya anak udah gede gitu. Ngerti, cuman utang, ngerti nggak? Oh iya. Anda potong atas nama anak Anda, siapa anu bin anu, bagikan ke fakir miskin. Karena utang sama orang aja wajib dibayar, apalagi utang sama Allah. Jangan Anda kira Anda tidak berutang, utang itu loh. Oke? Jadi ya makanya makasih ya Ma. Mati. Kudu dibayar ke beli TV boga, motor boga, ya mampu. Silakan yang lain. Yuk. Mangga. Silakan. Emang mic-nya ada berapa sih wireless-nya? Kalau ada 2 kiri kanan jadi nggak buang waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, misalkan kita sebagai orang tua kan sudah, nah kemudian anak misalkan Sudah apa maksud Anda? sudah kurban Oke. tahun. Nah kemudian misalkan kami sebagai orang tua ingin kurban atas nama anak kami gitu. Beli aja seekor lembu sapi, makna bapak anak menerima beres. Boleh, kenapa? Walaupun itu masih belum berumur gitu. Tidak masalah anak kita, buat sayangnya kita kepada anak, oke? Makasih Mama. Mangga. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Nomor berikut silakan. Mangga. Ini mic-nya nih. Nih punten, panitia, ini mic turunkan gerak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, abdi di Majelis Ta'lim Al-Qadar yang bari dijelaskan. Mangga. Mohon dijelaskan Mas tentang mengeluarkan zakat harta seperti apa, tentang zakat profesi kedahna kumaha gitu Mama. Zakat. Apa sih zakat? Turun Harta tertentu yang harus dikeluarkan, diberikan kepada fakir miskin. Silakan Anda lihat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk bersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, halal nisab. Halal itu per tahun.
Nisab itu ada ulama mengatakan 85 gram emas, ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau kita ambil di tengah 90 gram emas, kalau harga emas 1 juta, artinya kalau Anda punya duit 90 juta minimal dalam setahun, Anda wajib zakat 2,5%. Sekarang ibu ini nanya, apa sih yang dizakatkan? 1, zakat harta. 2, zakat perniagaan, usaha, toko, warung. Kemudian ada zakat pertanian, ada juga zakat peternakan, ada zakat rikaj. Rikaj itu harta temuan, zakatnya 20%. Ada zakat fitrah. Kalau zakat mal 2,5%. Kalau zakat usaha perniagaan 2,5%. Zakat peternakan 2,5%. Kalau Anda punya kambing 40, zakatnya seekor kambing. Kalau Anda punya pertanian sawah, kalau sawah diairi dengan air hujan, zakatnya 10%. Kalau airnya dialirkan dengan kincir, dengan tenaga manusia, zakatnya hanya 5%. Kalau zakat rikaj harta temuan, zakatnya 20%. Ibu ini nanya, zakat profesi. Dulu zaman Rasul tidak ada zakat profesi, tapi sekarang ada zakat profesi. Kenapa? Acuan umat Islam 5, Quran, hadis, ijma, kias, ijtihad. Ijtihad itu pemikiran para ulama, bagaimana cara membuat hukum yang zaman Nabi tidak ada, kayak macam kemacetan, kayak macam zakat profesi. Kenapa ada zakat profesi? Sekarang begitu banyak manusia yang penghasilannya banyak, sangat banyak, di luar akal sehat. Anda lihat jangan jauh, misalnya yang namanya para host, pembawa acara nyanyi dangdut aja, itu dari jam 7 sampai jam 12 malam, rata-rata semalam 50 juta, ada yang 60 juta. Anda bayangkan, kalau nungguin setahun berapa banyak duit mereka, susah hitungnya. Oleh ulama dikatakan sekarang ada zakat profesi, zakat hasil profesi. Anda lihat para YouTuber, sebulan ada yang sampai 8 miliar, 5 miliar, di luar akal sehat. Tapi ini nyata. Maka ada yang disebut zakat profesi. Begitu didapat, keluarkan sekarang. Karena kalau nunggu setahun udah kebanyakan, jadi sayang. Jelas Bu? Siapa yang berhak menerima zakat? Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa fis sabil. Yang berhak dapat zakat fakir, miskin, kemudian amil zakat, kemudian budak belian, sekarang sudah tidak ada, kemudian mu'alaf. Yang namanya mu'alaf setahun, selanjutnya bukan mu'alaf, kurang mah aneh, 70 tahun mu'alaf kene, salah. Mu'alaf mah setahun, kesananya sudah muslim sejati. Orang yang berhutang di jalan Allah, misalnya bikin masjid, semennya hutang. Guru-guru ngaji yang miskin, ibnu sabil, merekalah yang berhak dengan zakat kita. Anak yatim tidak berhak dengan zakat, karena kewajiban umat Islam ngurusin anak yatim. Silahkan nomor berikut, mana? Yuk langsung. Mic-nya di mana? Yang udah pegang mic langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan Mama, kalau ada berita katanya kalau kurban bisa dengan hewan betina, apakah itu betul? Boleh, yang penting sehat. Jangan yang gede, yang asma tuh kambing, jangan yang picek, jangan yang kupingnya patah,
jangan yang kutub yang patah. Tenang naon boleh. Terus kriteria hewan betina itu harus yang bagaimana, Mama? Semua tadi sudah saya bilang. Kalau ada anda ini saya mau ditanya lagi. Yang namanya kambing usia 2 tahun, domba usia 2 tahun, kalau onta usia 5 tahun, kalau sapi usia 2 tahun, seperti itu. Makasih, Mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Sok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten panitia mic ini biar rata kiri kanan jangan kiri. Pada itu karos paman. Langsung. Yang pertama hewan kurban. Bolehkah hewan kurban yang bajir katanya kamu kurang selama? Namun tuh. Jadi kalau bajir perempuan kurbannya laki ya hewannya apa? Apa? Coba. Dengar ya gimana? Ya. Hewannya ini yang betinnya yang tidak punya anak boleh nggak? Boleh kena aturan kok. Ya. Yang penting sehat. Iya makasih. Oke. Oh muncul kurang mah. Bolehnya kambing mandul. Bajir subante banjir dengar. Boleh. Yang penting sehat. Oke stop. Mangga. Operator, main 3 yang kabel tolong nyalain. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Arsamami. Langsung pertanyaan, biar nggak buang waktu. Ini Udah suruh pulang soalnya. Bu Haji, saya komentar itu, tapi pakai bahasa Indonesia ya. Bu. Ya pakai bahasa naon we. Ini kalau kita mau zakat apa mau ngasihkan gitu, tapi kurang uangnya, pinjam dulu sebentar, gitu. Boleh nggak? Kenapa harus pinjam dulu? Kurang, pengen ngasih ke orang. Boleh. Dengan syarat minjem langsung bayar, oke? Terima kasih. Ulah minjem tadi bayar, tidak sebelah eta. Coba gitu. Oke? Nomor berikut langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok. Mama mau nanya, dulu kita kan tinggal diangkat-angkat sama orang tua, terus kita sekarang mau kakak sendiri boleh? Boleh. Kalau orang tua anda punya utang sama tetangga dibayarkan sama anak lunas apa hendak? Lunas. Begitu pula hutang sama Allah. Saya akikah diri sendiri boleh. Ya, makasih Mama. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Saya kan punya anak, terus waktu bayi meninggal sampai sekarang belum di Saya tanya, anak-anak waktu meninggal umur berapa? 11 hari tapi nggak pulang ke rumah. Artinya anda wajib mengakikahkan karena akikah dimulai hari ke-7 anak lahir. Kan di rumah sakit terus jadi. Iya, wajib. Ya. Makasih Mama. Mangga udah lewat 7 hari. Silakan. Waalaikumsalam. Langsung yang di sini langsung. Waalaikumsalam langsung. Oh, saya biasanya tiap tahun suka itu apa? Kehilangan angka dengeran. Saya tiap tahun kunaon. Biasanya suka kurban, sekarang karena ekonominya itu nggak bisa kurban sekarang gimana? Kalau anda benar-benar tidak mampu terbuka gelang, terbuka cincin dan dijual, tidak ada kewajiban. Lanjutan dipulauh nafsan ila usaha. Kecuali punya harta yang bisa dijual, cincin, gelang, rantai, jual, beli korban. Itu lebih baik karena mati nggak bakal dibawa. Yang enak suami anda banyak perhiasan, mau kawin lagi nggak usah nyari lagi buat mas kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Mama, kalau kurban itu yang dicicil itu arisan boleh nggak? Boleh, asal dari awal seluruh anggota arisan rela siapa yang menang duluan. Dengan risiko yang menang belakangan kan mungkin kambing jadi naik harganya. Yang semua anggota arisan wajib nambahin arisan sesuai harga saat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, Langsung pertanyaan. ini kan setiap tahun kurban, terus ada kurban, cucu kan ini udah 5 tahun,
belum eka, terus saya korbanin, itu gimana pahalanya buat neneknya gitu. Terima kasih. Anda dapat pahala karena mengorbankan cucu Anda. Jadi kewajibannya adalah anak mantu Anda memotong akikah. Boleh. Cuman kalau saya sebagai nenekna mendingan ngakekahan heula gitu. Terus 5 tahun emang anak mantu Anda orang miskin. Sampai nak kebeli kambing buat akikah. Ini masalahnya mah. Di urang mah kadang-kadang teu perlu karena akikah. Padahal dia orang mampu bisa beli akikah, cuman cuek dengan perintah Allah. Ini yang salah. Kalau saya lebih baik akikahin aja tuh incu. Tiba-tiba ku anak mantu dari akikahan daripada dikorbankan. Ya. Boleh sih, boleh tidak naon. Oke. Mama. Ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Silakan langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak mau nanya, kalau Pak Haji itunya ongkosnya dapat pinjam dari bank gimana? Kalau Anda punya harta bisa dijual, bisa ngelunasin itu utang, boleh. Tapi kalau Anda rumah aja ngontrak tidak boleh, karena Anda lihat dalam Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabila, yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Mama. Yuk. Mama, assalamualaikum, Mama. Mama Dede. Ya, saya tidak tahu Anda di mana, yang penting suara Anda kedengaran. Depan Mama. Ya, sok langsung, yang penting kedengaran suara Anda. Mama mau tanya, semua cucu semua sama aku dikurbankan semua, gitu gimana, Ma? Dengan naon, akhirnya minta beunghar, dedena bager, alus kudukit, Tapi belum ekah, Ma, belum ekah. Lamun belum ekah, kunaon apa anak mantu Anda orang miskin? Ya enggak kerja, pada enggak kerja, jadi sama aku semua cucu. Nyun anak bisa, ari akekahan tuh bisa ngerakeun muga minantu manehna. Sekali lagi boleh Anda mengorbankan, cuman karena anak mantu Anda orang miskin, mereka nggak kerja, saran saya neneknya lebih baik akekahkan dulu. Oke? Ya. Jadi harus ekah dulu ya, Ma ya. Karena anak Anda. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk nomor berikut. Satu lagi, Ma. Ya langsung terakhir. Ma, ini Ma dari tadi, Ma. Langsung aja, soal dari tadi belum kagak lihat kiri, dengerin doang. Ma, saya mau bertanya. Saya punya cita-cita pengen umroh, tapi saya waktu kecil belum beli akikah sama orang tua, soalnya orang tua saya tidak mampu dulunya. Gimana umroh Saran saya? boleh Anda akekahkan sendiri ngan 2,5 juta hari umroh mah 35. Bet akekah heula euy. Akekah heula. Umroh mah 35. Bintang 5 40. Soalnya hotel naik, tiket naik. Oke? Hadirin. Udah panitia udah ngode invoice kebetulan. Oi. Salam aja. Ini Ma, saya kan udah ini Ma ini. Mama, abdi kan kerja selama 20 tahun di bagian marketing, jualan. Bagaimana jualan yang baik dan halal buat diri sendiri dan buat perusahaan, dan gajinya itu supaya barokah. Gimana? Anda lihat ya, di dalam Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Boleh jual beli, ngambil untung, namanya juga jual beli. Kudu aya untungna, mun untung jangan namun orang jualan. Ya, Ma. Rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang dijual, ada uang buat pembeli. Yang nomor 5 ada ijab qabul. Saya serahkan barangnya, saya terima uangnya. Ijab qabul 1 di antara 5 rukun jual beli. Baru kalau 5-5-nya Anda, insya Allah barokah dagangan Anda. Amin. Baik Mama, terima kasih. Hadirin, punten. Kalau saya mah 3 jam ya emang gawe api. Hubung panitia atau seginiman mesra, sayanya tidak enak.
Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebagai manusia pasti saya banyak melakukan kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.